Assalamualaikum, Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Mas Pinara, monggo. Nggih, Pak, matur suwun. Kapan kerja bakti itu biasanya dilakukan, Pak, di warga di sini? Apakah kerja bakti itu dilakukan hanya ketika mendekati musim penghujan saja? Tidak, Mas. Warga di desa ini rutin, Mas, melakukan kerja bakti. Oh iya Minimal iya. satu kali setiap bulan, yang mana dijadwalkan tepatnya itu pada minggu keempat lah, pada akhir pekan gitu, Mas. Mengapa kok kerja bakti hari ini membersihkan selokan, Pak? Bagaimana kok kambing itu bisa terluka ya? Awalnya ada seekor ayam jago yang bertengger di punggung kambing itu. Kemudian ada ayam lain yang mengejarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar tematik kelas 4 untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi pokok wawancara. Pada pembelajaran ini kita akan fokus pada kompetensi dasar 3.3, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Kemudian KD 4.3, melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah belajar, maka nanti diharapkan anak-anak bisa menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara. Yang kedua, melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis dengan tepat. Baiklah anak-anak semuanya, silahkan kalian simak video ini ya. Assalamualaikum, Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Mas Pinara, monggo. Nggih, Pak, matur suwun. Jadi begini Pak Lurah, tadi saya pas lewat di jalan itu kok banyak sekali warga yang membawa peralatan-peralatan cangkul, sabit, ada juga yang sapu. Sebenarnya mereka itu ingin melakukan apa toh Pak? Oh itu, mereka itu akan melakukan kerja Iya bakti iya. Mas. Kebetulan ini kan mau memasuki musim penghujan, jadi selokan yang berada di ujung desa ini harus dibersihkan Mas. Siapa saja Pak yang ikut dalam kerja bakti itu? Di desa ini seluruh warga boleh ikut serta dalam kerja bakti. Namun jika ada keperluan mendesak, minimal itu dalam satu keluarga harus ada satu perwakilan Mas untuk ikut kerja bakti itu. Jadi nanti kerja bakti bisa berjalan dengan lancar gitu. Oh begitu ya Pak. Kapan kerja bakti itu biasanya dilakukan Pak di warga di sini? Apakah kerja bakti itu dilakukan hanya ketika mendekati musim penghujan saja? Tidak Mas, warga di desa ini rutin Mas melakukan kerja bakti. Oh iya Minimal iya. satu kali setiap bulan, yang mana dijadwalkan tepatnya itu pada minggu keempat lah, pada akhir pekan gitu Mas. Mengapa kok kerja bakti hari ini membersihkan selokan Pak? Hari ini warga membersihkan selokan itu karena banyak rumput liar begitu. yang tumbuh subur di selokan itu Mas. Nah, di sana kalau misalkan tidak segera dibersihkan, itu dikhawatirkan nanti jika turun hujan menyebabkan saluran air itu tersumbat, yang pada akhirnya itu menyebabkan banjir gitu di desa sini, Mas. Bagaimana cara yang dilakukan oleh Pak Lurah supaya kerja bakti itu bisa berjalan lancar begitu, Pak? Ya, jika saya ini sedang ada kegiatan mendesak, misalkan rapat dengan Pak Bupati, Pak Presiden, maka saya menugaskan Pak RT dan juga Pak Kason, Mas, untuk Iya. membantu mengawasi dan juga mengarahkan warga-warga yang kerja bakti ini. Baiklah Pak Lurah, terima kasih atas penjelasannya. Matur suwun badhe pareng riyen, Pak. Ya, Mas, sama-sama. Baiklah anak-anak, menurut kalian, apa saja informasi yang kalian dapatkan dari wawancara tersebut? Kemudian bagaimana simpulan dari wawancara tersebut? Sekarang apakah kalian sudah bisa melakukan wawancara? Anak-anak, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara pewawancara dan juga narasumber. Pewawancara itu adalah orang yang melakukan wawancara, sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang memiliki
mencari informasi. Sebelum kita melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya yang pertama, membuat jadwal atau janji dengan narasumber. Kita harus mencari tahu kira-kira kapan dan di mana wawancara itu kita bisa lakukan. Yang kedua, mempersiapkan seluruh daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Yang ketiga, siapkanlah alat untuk merekam atau mencatat. Yang keempat, segera melakukan wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah kita buat. Kita pastikan selalu menggunakan bahasa yang sopan dan tidak bertele-tele. Dalam melakukan wawancara, kita harus mengetahui rumusan dalam wawancara. Pertanyaan dalam wawancara itu dimulai dari 5W plus 1H. Yang pertama, what, yaitu apa, menanyakan sesuatu. Coba contohnya ini. Apa makanan kesukaanmu? Makanan kesukaanku adalah bebek goreng. Yang kedua, when, artinya kapan, menanyakan waktu kejadian. Ini adalah contohnya. Rencananya kapan Bapak akan berangkat ke Jakarta? Rencananya besok Bapak akan berangkat sekitar jam 5 sore. Yang ketiga, why, artinya mengapa, yang menanyakan alasan. Berikutnya adalah contohnya. Mengapa kakak kok bersedih? Saya bersedih karena ayamku sakit. Yang keempat, who, yaitu siapa, menanyakan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu. Nah, ini contohnya anak-anak. Siapa yang bertugas dalam upacara bendera itu? Oh, itu adalah Cynthia, siswa baru di sekolah kita. Yang kelima, where, di mana, menanyakan tempat kejadian. Ini contohnya. Di mana letak SDN Sekarijati 1 Kecamatan Karanganyar? SDN Sekarijati 1 itu tepatnya berada di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Sedangkan yang keenam, how, bagaimana, menanyakan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Bisa juga untuk menanyakan cara untuk melakukan sesuatu. Ini contohnya. Bagaimana kok kambing itu bisa terluka ya? Awalnya ada seekor ayam jago yang bertengger di punggung kambing itu. Kemudian ada ayam lain yang mengejarnya sehingga menyebabkan punggung kambing itu terluka. Baiklah anak-anak, sekarang kalian sudah paham kan yang dimaksud dengan wawancara? Silahkan kalian melanjutkan belajar bersama Bapak Ibu Guru dan orang tua di rumah ya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.